Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya. Adakah di dalam syariat Islam tuntunan tentang tata cara jima atau anu-anuan agar menjadi anak lelaki atau agar menjadi anak perempuan? Karena menurut sebagian pemahaman kami, mitos itu kalau ingin punya anak laki-laki maka naiknya dari arah kanan, turunnya dari arah kiri. Kalau ingin punya anak perempuan, naiknya dari arah kiri, turunnya dari arah kanan. Tetapi kalau menurut tuntunan syariat Islam, adakah cara jima agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya lelaki atau anaknya perempuan? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pertanyaan tentang adakah tuntunan tata cara jima sehingga terjadi anak lelaki atau sehingga terjadi anak perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim telah dijelaskan bahwa ada seorang pendeta Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang proses terjadinya anak. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan. Oleh sebab itu agar lebih jelas, mari kita baca dalil hadisnya secara pelan-pelan. An Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan dari Thawban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah berkata oleh beliau Thawban, jaa habrun min ahbaril yahudi. Jaa, telah datang habrun oleh seorang pendeta, rahib atau paus atau orang yang cerdas, pemuka, min ahbaril Yahudi, daripada beberapa pendetanya Yahudi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata oleh beliau pendeta Yahudi, Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu, bermula kesejahteraan, alaika, yaitu tetap atasmu, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jitu as'aluka 'anil waladi. Jitu, telah datang oleh aku, as'aluka, bertanya oleh aku kepadamu, 'anil waladi, tentang anak. Tentang proses terjadinya anak bagaimana? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ur rajuli abyadu ghalidun. Ma'ur rajuli, bermula airnya lelaki. Airnya lelaki yang dimaksud adalah mani atau sperma. Abyadu, yaitu berwarna putih. Ghalidun, yang kental. Berwarna putih kental, itu adalah maninya lelaki. Wa ma'ul mar'ati asfaru raqiqun. Wa ma'ul mar'ati, bermula airnya perempuan, yang dimaksud adalah mani atau sperma, asfaru, yaitu berwarna kuning, raqiqun, yang tipis. Jadi spermanya atau maninya perempuan warnanya kuning dan tipis alias encer, tidak kental. Fa idza istama'a, lalu apabila berkumpul oleh keduanya maninya lelaki dan maninya perempuan, fa'ala, lalu berada di atas maniyur rajuli, oleh maninya lelaki, maniyal mar'ati, di atasnya maninya perempuan, adzkara, maka akan terjadi anak lelaki, biiznillahi, dengan izin Allah. Wa idza ala maniyul mar'ati, dan apabila berada di atas maniyul mar'ati, oleh maninya perempuan, maniyar rajuli, pada maninya lelaki, anatha, maka akan terjadi anak perempuan, biiznillah, dengan izin Allah. Qala al-yahudu, qala, telah berkata al-yahudu oleh orang Yahudi. Qala al-yahudiyu, qala al-yahudiyu, qala, telah berkata al-yahudiyu oleh orang Yahudi, yaitu tadi pendetanya.
laqad sodaqta. Laqad sodaqta, sungguh telah benar oleh engkau Muhammad. Wa innaka lanabiyyun, dan sesungguhnya engkau lanabiyyun, yaitu sungguh-sungguh seorang nabi. Tsumma sarafa, kemudian berpaling oleh dia pendeta, fadzahaba, lalu pergi oleh dia pendeta. Dalam satu riwayat dia masuk agama Islam. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 315. Berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat. Qala ba'dul ulama'i. Qala, telah berkata ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama. Idza arada az-zawjani. Idza arada, apabila menginginkan az-zawjani, oleh dua pasang, maksudnya adalah suami istri. Ayyakuna, pada sekiranya menjadi al-waladu, oleh anak, lahuma, bagi keduanya suami istri, dzakaron, yaitu anak laki-laki. Fayustahabu, maka disunnahkan lizaujati, bagi sang istri, antukthira, terhadap sekiranya memperbanyak oleh dia istri, bisaumi, dengan puasa, qablal jima'i, di dalam sebelum jima', sebelum anu-anuan. Wa idza arada, dan apabila menginginkan oleh keduanya suami istri itu, al-untha, pada anak perempuan, fayustahabbu, maka disunnahkan lizauji, bagi sang suami, ayyukthira, terhadap sekiranya memperbanyak oleh beliau suami, oleh dia suami, bisaumi, dengan puasa. Li'anna infijarul mani, karena sesungguhnya memancarnya mani, yad'ufu, yaitu akan menjadi lemah, bisaumi, dengan sebab puasa. Jadi berdasarkan hadis ini ada tuntunan di dalam syariat agama Islam kalau ingin punya anak lelaki, yaitu caranya maninya sang suami harus lebih kuat daripada maninya sang istri. Oleh sebab itulah sang istrinya harus melemahkan kekuatan spermanya dengan cara puasa, banyak tirakat, banyak puasa. Makanya para ulama-ulama yang alim itu biasanya ibunya yang hebat. Karena apa? Ibunya adalah orang yang ahli puasa, ahli tirakat. Sehingga kalau spermanya sang perempuan lemah, kemudian sperma maninya sang laki-laki kuat, yang diharapkan akan tembus ke indung telur duluan adalah spermanya sang lelaki. Kemudian baru terjadi pembuahan. Kalau ingin punya anak perempuan, ya gampang, ya. Perempuannya yang harus kuat, istrinya yang harus kuat, laki-lakinya berpuasa, begitu. Dengan harapan puasa itu mampu melemahkan sperma atau mani, sehingga akan terjadi anak perempuan insyaallah biidznillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa di akhir zaman banyak anak perempuan? Ya berarti kan kita sudah bisa menjawab sendiri pertanyaan itu. Karena memang di akhir zaman ini banyak para wanita yang mohon maaf, banyak yang manja-manja, kerjaannya hanya makan, tidur, shopping, jajan, kemudian jogging, ya. Kerjaannya hanya begitu, jarang yang tirakat. Sehingga mani spermanya dia lebih kuat. Sedangkan laki-lakinya banting tulang, peras keringat, ya. Kemudian menguras otak sehingga spermanya lemah. Maka tatkala jima, ya lebih kuat sang istrinya. Maka akan terjadi banyak anak perempuan di akhir zaman. Oleh sebab itu kalau ingin punya anak laki-laki, sekali lagi, maka ibunya lah yang harus tirakat, supaya sperma ibunya lemah dan sperma sang ayahnya kuat, sehingga insya Allah akan terjadi anak lelaki biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.